Netizen Indonesia yang budiman, jumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan jenengan semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu bahagia, dijauhkan dari duka nestapa, dijauhkan dari segala macam penyakit yang menyiksa. Enaknya kita ngobrolin apa hari ini ya? Oh, ini aja. Kita ngobrol yang ini. Perjanjian maksudnya nanti kita bareng-barang ke tempat pemeriksaan rumah, kita buktikan di rumah orang yang sakit, kita datangi terus kita beri bareng-bareng aja kalau mau, karena waktu saya nggak lama. Kejadiannya di rumah pemeriksaan sayang. Kejadiannya itu pemeriksaan rumah, di situ ada sakitnya cara sihir. Kalau nggak ada sakitnya gimana buktinya sekarang? Iya, nanti cari pasien yang disantet, silahkan. Sekarang carikan pasien yang disantet. Ya boleh. Yang disantet ada konflik. Cuk. Iya. Cuk. Anda jangan bilang Lu kan pernah di Rukiah pas ada hewannya ya? dari jauh-jauh Nggak mau. sudah ada niat. demi Allah Kang Marsha, demi Allah. Iya. Saya ngaku salah, saya yang salah. Tapi yang penting kita ngomong baik-baik. Ayo kita selesai. Saya ngikut ini. Ya. Wajar Karena orang ini baik, udah jangan sampai ini udah nggak enak terprovokasi juga. masyarakat, gitu. Iya, Kalian tadi betul. nggak masuk ke rumah, Enggak, cuma kalau di luar. enggak maksudin saya kalau masuk ke rumah khawatirnya seperti ini, Mas. Enggak, demi Allah enggak, saya yang jamin. Saya yang jamin. Enggak, ini saya nggak bisa percaya. Iya tuh, saya ngikut ini. Saya mohon maaf, demi Allah. Mohon maaf atas enggak bukan sama sekali, demi Allah, demi Rasulullah. Saya sama sekali enggak. Iya, saya nggak ada. Iya. Iya, terima kasih. Saya pengen pulang aja udah. Udah. Ini saya bisa menarik kesimpulan secara logika, tentunya logika. Pernah dengar kan bagaimana si bancet merah ini keluar-keluar apabila dia tidak bisa membuktikan keilmuan seseorang dan tidak bisa membongkar, maka dia tutup channelnya ditutup. Dari video barusan yang kita lihat, ternyata ketika ditantang atau diajak masuk ke tempatnya Gus Samsudin untuk pembuktian, ya membuktikan, ketakutan. Timnya ketakutan, tidak berani. Ya, yang petentang-petenteng di depan gerbang, yuk balik yuk. Apaan ini nih? Nah, si gentong ini ya, petentang-petenteng kayak paling yes. Ternyata takut, gak berani. Artinya sampai detik ini belum pernah ada bancet merah and the gang membuktikan keilmuan Gus Samsudin, membongkar segala keilmuan Gus Samsudin. Hanya dari jauh ya koar-koar, trik dan trik. Dan nggak tahu malu, nggak sesuai dengan janjinya bahwa kalau dia tidak bisa membongkar, dia akan tutup channel. Lucu kan ya, logika aja kita gunakan, kita berlogika saja. Jadi selama ini tidak pernah ada pembongkaran yang dilakukan di Blitar. Intinya semua yang terjadi adalah opini kelompoknya sendiri untuk menyudutkan seorang Samsudin. Hal semacam ini kan tidak bagus untuk ditiru. Ya, sangat tidak bagus untuk ditiru. Karena apa? Ya, selain membunuh karakter seorang Samsudin, dia menginjak-injak harkat martabat Samsudin dan keluarganya. Apakah orang semacam ini bisa ditiru kelakuannya? Kan tidak. Apakah orang semacam ini dijadikan seorang influence untuk anak-anak muda? Wah, kacau sekali. Mau jadi apa bangsa ini? Ya, bangsa yang penuh dengan kelicikan dan kemunafikan yang diajarkan oleh seorang anak kecil bancet merah ini. Tidak pernah bisa membuktikan keilmuan dan tidak berani ketika diajak membuktikan. Ya,
memilih untuk pergi, tetapi dari jauh keluar nggak karuan, seolah-olah dia sudah membuktikan. Nyatanya tidak ada. Video tadi sudah menjelaskan ya. Hanya orang yang akal logikanya mati ya, yang dipenuhi dengan kebodohan ya, ataupun dibodohkan oleh opini yang digiring dan dibuat oleh si pancet merah ini, yaitulah yang selalu membuat kericuan atau menjadi haters. Kenapa? Ya karena bodoh. Seandainya dia pinter, dia berkarya, bukan menjadi haters, tetapi dia menjadi seorang kreator. Ya itulah bodohnya para haters. Kenapa? Karena dibodohkan, dibutakan oleh opini yang digulirkan oleh si pancet merah. Jadi logikanya hanya orang yang bisa memahami ini tadi, hanya orang yang otaknya bekerja dengan baik. Kalau otaknya nggak bekerja dengan baik, jelas sama seperti pancet merah. Kenapa? Ya tidak pernah ada pembuktian, tapi sudah menuduh, menjustifikasi penipuan, ya, menjustifikasi yang enggak, memframing di mana-mana. Nyatanya sampai di Blitar belum pernah terjadi pembuktian sampai detik ini. Hanya menyuruh orang lain lewat belakang, seolah-olah ingin pembuktian, nah, mengolok-olok dari jauh, membunuh karakter dari jauh. Ada yang menyusupkan yang bukan korelasinya dengan dunia pengobatan, dunia komplementer. Ya kan lucu gitu loh. Sebatas konten kreasi konten YouTube, nanti dari jauh digiring opininya seolah-olah itu dukun beneran. Padahal itu baru konten. Ya memang kalau orang itu sudah dirasuki kebencian seperti itu. Apa alasan dari kebencian itu? Alasannya adalah malu yang semalu-malunya. Tapi berhubung karena si pancet merah ini anak yang nggak tahu malu, yang bedakan ke sana sini pakai bedak, jadi nggak tahu malu. Nggak tahu malu gimana? Ya saking gugupnya rame-rame ya pergi sampai bapaknya ketinggalan. Nah, video ini. Lucu kan? Lucu sekali. Waduh, banyak sentuhan fisik ya tadi. Ngeri juga ya. Banyak sentuhan fisik ya tadi. Mas, buka belakang. Langsung bawa aja, masuk. Bangku. Bapak kandungnya sendiri ditinggal dengan satu kawan sekongkolnya ditinggal. Akhirnya diamankan ke kantor desa dan membuat mediasi dengan pihak desa dan pihak Gus Samsudin. Tetapi ketika sadar orang tuanya nggak ada, dia lari ke kantor polisi dan membuat laporan bahwa timnya disandra 2 orang. Ini kan fitnah, ya, memutar balik fakta. Sudah jelas-jelas di situ mediasi, ya ngobrol baik-baik. Laporannya apa? Disandra. Penyanderaan. Mas. Panjang urusannya. Iya, Naja. Ini loh. Kecerobohan. Ini maaf nih, menyita waktu bapak-bapak. Enggak apa. Kamu ngundang orang luar daerah tanpa kamu melihat peta yang sebenarnya di wilayah. Jadinya seperti ini. Ya. Ini enggak ada penyanderaan sih, enggak ada. Ini enggak ada penyanderaan sih, enggak ada. Ini lagi dibicarakan, lagi dinasihatin Pak Lurah. Untuk lain kali Mas, jangan diulang lagi Mas. Untuk lain kali kayak gini. Aku udah ingetin tadi sebetulnya
kalau kamu tuh ngikut kata saya kan mungkin nggak terjadi seperti ini. Ini direncanakan sejak kapan? Minggu awasan. Minggu. Terus sampai ketemu sama Pak RT. Apa benar hari Minggu ya pertemuan dengan Nazar? Hari Minggu? Enggak minggu Pak. Om berangkat dari saya Senin. Malingnya atau sampai ngomong Minggu? Senin Pak. Benar sama Nazar hari Minggu? Senin? Berangkat dari Justru larinya ke fitnah bahwa timnya atau krunya disandra. Ini kan sudah kurang ajar sekali. Untungnya gitu loh, masyarakat di Blitar itu bukan masyarakat yang anarkis, yang enggak keterlaluan. Seandainya di tempat lain gitu ya, di tempat lain yang orang-orangnya sumbu pendek gitu ya, gimana nasib bapaknya? Kira-kira bisa dihakimi, bisa dipukuli orang banyak. Datang ke kampungnya orang, itu membuat huru-hara, membuat gaduh, lari, meninggalkan. Setelah itu sebagian tertinggal. Seandainya di kampung lain atau di daerah lain, habis, habis digebukin orang. Ya, jadi sebenarnya nalar logikanya nggak digunakan. Seolah-olah jagoan, seolah-olah paling hebat, seolah-olah paling benar di Indonesia ini. Terus yang seperti ini mau diteruskan, mau dijadikan panutan. Aduh, mau jadi apa generasi nanti? Lucu sekali. Hal semacam ini dipertahankan. Ya, saya berharap masyarakat Indonesia itu lebih semakin cerdas, lebih semakin pinter. Ya, jadi tahu gitu yang mana yang benernya. Kenapa saya membuat video-video ini? Ya meluruskan. Karena diawali dengan kericuan di media sosial, ya kita selesaikan di media sosial. Tapi banyak pihak-pihak lain yang kayaknya nggak terima ketika saya buat video ini. Bukan mengcounter ya dengan pemahaman-pemahaman atau mengcounter dengan realita yang ada, justru memframing, membuat tuduhan-tuduhan. Ya ini kan lucu, nggak nyambung gitu loh. Jadi netizen Indonesia perlu ketahui, semua yang menonton video ini, urutkan dari awal yang saya membuat video tentang si Bancet Merah ini sampai sekarang, sampai hari ini, sampai pada video ini sebenarnya bersambung, berurutan. Dan ini menguat apa yang terjadi saat itu terjadi. Ternyata memang melarikan diri dan tidak terjadi pembuktian. Tetapi framingnya seolah-olah sudah membuktikan, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa itu penipuan, bahwa itu trik. Ternyata tidak terjadi. Ketika diajak masuk ke tempat Gus Samsudin untuk mengadakan pembuktian, tidak mau dan meninggalkan tempat. Buktinya ada. Logika berpikir kita berpikir logika yang normal ya, yang tidak pro sana pro sini, tidak pro Samsudin juga tidak pro si Bancet Merah ini yang terlalu kekurang ajaran terhadap siapapun. Ternyata kan memang tidak terjadi pembuktian dan dia meninggalkan tempat. Kita berpikir logika saja. Artinya betul apa yang dia lakukan selama ini dari jauh adalah framing, memframing seolah-olah Samsudin adalah penipu dan orang yang sudah melakukan pembuktian bersama dia dan ketahuan bahwa itu penipuan. Padahal tidak terjadi pembuktian itu. Dia framing seperti itu. Satu kelompok, satu tim. Artinya apa? Di sini ada peta konflik. Dia menciptakan peta konflik. Ya, membuat konflik di media sosial untuk netizen pendukung dia, terus akhirnya menjadi haters, kesana kemari,
di berbagai media sosial untuk menyerang orang-orang yang menjadi pendukungnya Samsudin. Tetapi justru melebar kemana-mana. Orang yang berpakaian adat, orang yang menjalankan kebudayaan diserang oleh para pendukungnya si Bancet Merah ini. Dianggap sebagai dukun penipu. Ini kan tajam, mulut anak ini tajam sekali. Tuduhan-tuduhan semacam itu bisa dilakukan apabila ada bukti, ada dua bukti, satu saksi, kedua bukti otentiknya ada. Baru bisa katakan, hei dukun penipu. Ini di semua tempat, di media sosial, nggak di dunia nyata sama gitu loh. Orang berpakaian adat, budaya, dituduh sebagai dukun penipu oleh anak-anak ini. Kenapa? Terkontaminasi otaknya oleh ucapan si Bancet yang tidak bertanggung jawab ini. Bagaimana para pelaku budaya itu tidak geram? Kurang ajar sekali ini. Saya heran juga sih bapaknya kok nggak bisa gitu loh. Memimpin anaknya menjadi anak yang baik, yang sopan gitu. Gimana sih bapaknya Bancet ini? Sudah menabur semua gejolak di masyarakat. Banyak gejolak yang terjadi. Dan ini kan menyusahkan orang lain, menyusahkan orang banyak. Anak yang begitu durhakanya terhadap orang tuanya, sampai orang tuanya sendiri ditinggal loh, nggak tahu. Pura-pura tegar padahal takut kayaknya di Blitar waktu itu, ketakutan, pura-pura tegar. Sampai lupa bapaknya ketinggalan. Langsung naik mobil jalan aja. Bapaknya ditinggal, bapak kandungnya loh. Udah tahu bapaknya gak ada baru ke kantor polisi laporan. 2 orang tim kami disandra. Ini